Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data. Nah, jadi definisi dari basis data itu sendiri ini saya ambil dari berbagai ahli, dari berbagai buku. Yang pertama, a collective of related data. Kemudian yang kedua, basis data adalah an organized collection of logically related data. Kemudian yang ketiga adalah a collection of data, typically describing the activities of one or more related organization. Jadi saya artikan di sini yang pertama, a collection of related data ini adalah bahwa database itu terdiri dari koleksi dari data-data yang saling berhubungan. Nah, kita garis bawahi bahwa definisi database dari berbagai ahli ini adalah adanya kumpulan data. Nah, apa itu data? Nah, jadi data itu adalah sekumpulan fakta yang memiliki arti khusus. Contoh data adalah nama, nomor telepon, dan alamat dari orang yang kita kenal. Nah, ini database bisa digambarkan sebagai ini bentuk drum ya, magnetic drum. Nah, ini contohnya adalah database akademik. Jadi dalam database akademik itu terdapat kumpulan-kumpulan data. Yang pertama di sini kita lihat ada data mahasiswa, ada data registrasi mata kuliah, dan ada data nilai mata kuliah. Nah, itu semua dikumpulkan dalam satu skema yang disebut dengan database atau basis data. Nah, kemudian basis data itu berangkat dari proses berkas tradisional. Jadi di dalam proses tradisional itu bentuk pemrosesan dasar yang lahir sebelum database itu muncul. Jadi di dalam pemrosesan berkas tradisional itu kecenderungannya adalah dia tidak berbagi berkas, jadi setiap aplikasi ini memiliki berkas penyimpanan tersendiri. Ini contohnya, aplikasi Personalia maka akan disimpan dalam satu kumpulan data tersendiri. Nah, kemudian di dalam sistem pemrosesan berkas tradisional itu terdapat berbagai kekurangan. Yang pertama adanya dependensi data dan program. Jadi perubahan data dapat membuat sejumlah program itu perlu dirubah juga, perlu dimodifikasi juga. Jadi pengubahan pada satu data berpengaruh terhadap data yang lainnya. Nah, kemudian adanya duplikasi data. Duplikasi ini data yang sama, yang rangkap ya. Jadi data yang sama muncul pada beberapa berkas. Kemudian keterbatasan berbagi data. Nah, isolasi data atau banyak format file. Jadi tidak bisa dengan mudah berbagi data. Kemudian waktu pengembangannya lama. Perlu membuat program untuk mengakses data. Nah, program yang berikutnya problem integritas atau kekonsistensian. Jadi, kekangan integritas misalnya saldo menjadi bagian dari program. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah keamanan datanya tidak bisa terjamin. Nah, kemudian kalau dengan pendekatan sistem basis data di sini ada berbagai manfaat yang akan didapatkan. Yang pertama adalah independensi program dan data, meminimalkan redundansi atau kerangkapan data, meningkatkan konsistensi data, meningkatkan kemampuan berbagi data, meningkatkan produktivitas pengembangan aplikasi, meningkatkan pencapaian standarisasi, meningkatkan kualitas data, meningkatkan tanggapan dan kemudahan akses terhadap data, juga mengurangi pemeliharaan program. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi, independensi program dan data. Jadi, struktur data pada database itu terpisah dengan program. Perubahan struktur data tidak membuat program harus dimodifikasi. Jadi, misalnya, ini data dan program terpisah.
Ini ada program ya, atau di sini. Ini paradigma lama, ini program itu struktur data dan kodenya jadi satu. Jadi kalau misalnya ada perubahan data, maka kodenya juga harus dirubah. Nah, kalau pendekatan database, database ini terpisah. Jadi kalau misalnya ada upgrade data, pembaruan data, cukup kita ke database-nya langsung, tidak perlu mengutak-atik program dan kode programnya. Nah, konsistensi data itu maksudnya adalah pengurangan redundansi atau kerangkapan data itu dapat berimplikasi pada peningkatan konsistensi data atau mengurangi kemungkinan data itu untuk tidak konsisten. Artinya datanya tidak mungkin berubah-ubah seperti itu. Kalau tidak memang dikehendaki dirubah. Nah, ini contohnya. Misalkan ada 2 biro perjalanan yang tidak terhubung ke database milik maskapai penerbangan. Nah, apa yang terjadi jika salah satu biro sudah menjual tempat duduk nomor 4 padahal biro yang lain tidak tahu. Nah, ini akan terjadi data yang tidak konsisten. Kemudian berbagi data. Data dapat diakses oleh banyak pemakai dengan tetap memperhatikan otorisasi. Istilah multi-user menyatakan bahwa sebuah data bisa diakses oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Misalnya sebagai berikut. Di dalam sistem informasi akademik, waktu Anda melakukan KRS, itu ada data yang namanya data mata kuliah. Nah, pemakai sistem informasi akademik itu sangat banyak. Nah, tapi datanya hanya satu, data mata kuliahnya hanya satu, tapi itu bisa diproses oleh user yang jumlahnya banyak. Nah, kemudian produktivitas pengembangan aplikasi. Jadi kemudahan dalam mengakses database itu membuat waktu untuk pengembangan aplikasinya bisa dipersingkat. Sistem database menyediakan banyak tools yang berguna untuk pembuatan aplikasi seperti report generator untuk membuat report atau bentuk laporan. Kemudian form generator itu digunakan untuk membuat form untuk menginput data. Nah, standarisasi seperti nama data, panjang data, kemungkinan nilai, dan bahkan prosedur untuk mengaksesnya bisa diatur oleh yang berwenang, yaitu database administrator. Nah, jadi standarisasi data, misalnya nama pegawai itu selalu bertipe alfanumerik. Nah, semua pemrogram menggunakan standar tersebut. Kualitas data. Nah, kualitas data sangat berpengaruh terhadap pemerolehan informasi yang berkualitas. Adanya kekangan atau constraint di dalam database membuat pelanggaran terhadap isi data oleh pemakai tidak akan ditoleransi oleh sistem dengan sendirinya. Jadi kekangan atau constraint itu adalah aturan yang diterapkan pada data dan tidak bisa dilanggar oleh pemakai. Contoh, agama hanya bisa diisi dengan I, K, H, B, P. Nah, jadi sistem di dalam database akan menolak kalau selain yang saya sebutkan tadi atau misalnya huruf lain dicoba untuk dimasukkan. Nah, constraint juga bisa terhadap jenis kelamin. Jenis kelamin hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mengisikan data di luar laki-laki dan di luar perempuan, maka akan tertolak secara otomatis, tidak bisa masuk, tidak bisa diisikan. Nah, tanggapan dan akses. Sistem database memberikan tanggapan dan akses yang cepat, sekalipun pemakai adalah orang yang tidak tahu tentang pemrograman. Jadi dengan menggunakan perintah SQL atau Structured Query Language. Jadi SQL ini mudah dipahami oleh orang awam, bahkan akses terhadap database itu mudah sekali untuk dilakukan. Pemeliharaan program. Jadi perubahan terhadap struktur data dengan berbagai alasan itu sering dilakukan ya. Jadi itu pada tahap pemeliharaan. Misalnya data baru ditambahkan atau panjang suatu data ditambah. Misalnya kita menambahkan
elemen baru. Misalnya pada pencatatan mahasiswa itu dulu tidak ada data email. Nah, kemudian ditambahkan pencatatan email. Nah, itu dalam rangka pemeliharaan program. Jadi, itu cukup yang dirubah adalah basis datanya. Jadi, tidak terkait dengan program sama sekali. Nah, kemudian bentuk perusahaan pengguna basis data itu ada banyak ya. Sekarang hampir semua perusahaan itu menggunakan. Jadi, di bidang perbankan ini banyak sekali perbankan ini menggunakan basis data itu untuk pengelolaan data nasabah, tabungan, pinjaman, pembuatan laporan akuntansi, kemudian pelayanan informasi pada nasabah dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan banyak ya, di bidang pendidikan itu dalam pengelolaan data siswa, misalnya di Anda ya, kita di Sistem Rahma ada SIMAK, kemudian ada sistem informasi perpustakaan yang itu melibatkan data mahasiswa dan lain sebagainya. Untuk penjadwalan perkuliahan itu juga menggunakan basis data. Untuk nilai, Anda bisa melihat nilai ya di sistem informasi akademik. Nah, nilai Anda itu disimpan dalam bentuk basis data, kemudian diakses oleh suatu aplikasi yang disebut SIMAK. Nah, di dalam rumah sakit ini banyak ya, ada rekam medis. Rekam medis itu untuk pengelolaan histori penyakit atau untuk pengobatan pasien ya, untuk pembayaran perawatan dan lain sebagainya. Nah, di bidang telekomunikasi juga banyak. Jadi pengelolaan data pelanggan, pengelolaan data administrasi dan sebagainya. Dan masih banyak yang lainnya penggunaan basis data. Nah, kemudian apa itu DBMS? Kalau DBMS ini adalah Database Management System, jadi itu merupakan paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan, pengeditan, penghapusan, dan pengambilan informasi terhadap database. Jadi, kalau tadi ada database, maka ini ada DBMS. Nah, bedanya database itu adalah datanya. Nah, DBMS ini adalah paket program yang digunakan untuk mengelola database itu tadi. Nah, banyak software yang tergolong dalam DBMS ya. Jadi ada SQL, Microsoft SQL, MySQL, Oracle, MS Access, dan lain sebagainya, masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian kalau ini sistem lingkungan jadi dari database, jadi di sini ada database system ini. Jadi ada user, kemudian ada application program atau programnya. Nah, kemudian di sini ada DBMS, software DBMS. Jadi software DBMS itu berisi dua macam. Yang pertama, software yang digunakan untuk memproses query atau program. Kemudian software yang mengakses penyimpanan data. Nah, ini datanya disimpan di sini. Jadi, data disimpan, kemudian diakses oleh DBMS software ini. Kemudian, ada proses query. Query itu permintaan untuk pengambilan data. Nah, sehingga data yang tersimpan di dalam database di sini bisa ditampilkan oleh aplikasi ini. Aplikasi atau program atau sistem informasi yang nantinya bisa dilihat oleh user. Gitu. Nah, kemudian pengguna basis data ini ada banyak macam. Jadi ada pertama administrator basis data, yang kedua ada perancang basis data, ada pengguna aplikasi atau end user, kemudian ada sistem analis dan programmer. Nah, administrator atau DBA, database administrator, ini bertanggung jawab terhadap hak akses terhadap basis data. Jadi dia mengelola hak akses. Misalkan dalam suatu sistem itu dia batasin ada beberapa macam pengguna. Jadi dia bertanggung jawab untuk mengelola database tersebut
berikut membagi hak akses kepada orang yang memang berhak untuk mengakses database. Nah, kemudian yang kedua mengkoordinir dan mengawasi penggunaan basis data. Yang ketiga, dia mengusulkan software dan hardware yang terkait dengan basis data itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, perancang basis data atau database engineer, designer ini bertugas untuk bertanggung jawab terhadap proses identifikasi data yang akan disimpan di dalam database, kemudian memilih struktur yang tepat dalam penyimpanan database. Nah, pekerjaan ini dilakukan sebelum database itu diimplementasikan dan digunakan untuk menyimpan data. Jadi dirancang dulu baru diimplementasikan. Nah, kemudian end user atau pengguna aplikasi itu dibagi menjadi dua. Pertama, pengguna aplikasi dan pengguna interaktif. Nah, pengguna aplikasi ini adalah orang yang mengoperasikan program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram aplikasi. Sedangkan pengguna interaktif ini adalah orang yang dapat memberikan perintah-perintah pada antar maka basis data, misalnya select, insert, dan sebagainya. Kemudian sistem analis itu berperan dalam menganalisa kebutuhan user. Jadi sebelum sistem dibuat itu dia menganalisa kebutuhan user itu apa saja, kebutuhan sistem itu apa saja. Sedangkan programmer itu bertugas untuk mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam bahasa pemrograman. Oke, sekian penjelasan tentang database kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.